Saya sedang meneliti tentang Islam wasatiyah, Islam Oh, moderat. menarik. Adakah itu dalam manuskrip Nah, kuno? Kita belajar manuskrip kuno, itu kita belajar ilmu sosial, belajar ilmu politik, belajar ilmu internasional, dan juga belajar ekonomi masa lalu. Assalamualaikum Sampurasun Sobat Ngariksa. Kita jumpa lagi dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa. Tapi episode kali ini bukan untuk membacakan manuskrip. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang mungkin tidak paham manuskrip, tapi akan kita dengar karena dia sedang studi di satu negara, yaitu Perancis, yang di situ tradisi studi manuskripnya juga kuat. Jadi kita ingin mendengar perspektif dari orang luar filolog lah, katakanlah begitu. Mas Andar Nubowo. Assalamualaikum Mas Andar. Waalaikumsalam. Wah, selamat sore nih ya. Selamat sore. Kita sekarang sedang berada di kota Lyon. Tepatnya di Gare Perrache, jadi stasiun kereta api di Lyon. Berapa jauh dari Paris? 500 km. 500 kilo. Jadi kalau kita mau ke Paris ya, itu 2 jam naik kereta cepat namanya TGV, atau 5 jam naik bis. Seperti yang akan saya lakukan nanti gitu. ya. Mas Andar bisa sedikit perkenalkan mungkin ke Sobat Ngariksa. Siapa Mas Andar, lagi ngapain di sini? Ya, Sobat Ngariksa yang budiman, nama saya Andar Nubowo. Saya sekarang sedang studi S3 di École Normale Supérieure Lyon. Saya mengkaji tentang sejarah sosial politik Islam moderat di Indonesia. Ya, Mas Andar pernah dengar Ngariksa mungkin? Wah, saya sering mendengar, cuman saya belum berkesempatan. Karena memang bukan bidangnya untuk hadir gitu. Tapi Ngariksa ini acara podcast yang top lah. Top. Belum, tapi lumayan lah, subscribernya sudah ada 5.360-an begitu. Keren. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini subscribe ya. Siap. Nambah 1 lumayan. Dengan anak dan istri ya. Wa ala alihi wa ashabihi gitu kan. Di YouTube ya? Di YouTube. Jadi Ngariksa TV atau Ngariksa Oman, cari di Google nanti akan ketemu lah. Siap. Sudah cukup terkenal sih sebenarnya. Saya sudah lama tahu itu, tapi belum berkesempatan aja untuk. Nah, ini kesempatan ngobrol sedikit dalam waktu yang singkat, mungkin inspirasi buat Sobat Ngariksa. Mas Andar studi di Paris, tentu mengenal tradisi tekstologinya ya, kajian teksnya. Bisa sedikit cerita mungkin kajian manuskrip para sarjana di Perancis? Ya, saya melihat kajian tentang manuskrip atau filologi itu sebenarnya sudah sejak ketika saya ambil master itu di Paris. Setiap hari Kamis itu saya mengikuti seminar di EVO, nah École Française d'Extrême-Orient ya, di Paris. Di situ adalah Indonesianis dan mereka itu sangat dekat sekali dengan tradisi sejarah dan tradisi manuskrip. Karena di Perancis ini namanya sejarah, termasuk manuskrip itu sangat penting menjadi sumber pengetahuan kita. Jadi kalau ingin mengetahui sejarah modern, orang Perancis itu harus mengkaji sejarah masa lalu. Karena modernitas itu berangkat dari tradisi masa lalu. Wah, cocok sekali. Jadi di Ngariksa itu ada slogan, nanti di akhir kita ucapkan bersama-sama. Menatap masa depan dengan merawat masa silam. Nah, itu kelihatannya Perancis banget itu Perancis ya. Banget. Di Perancis itu kan ada sejarah annal ya. Betul. Tradisinya itu. Jadi kalau kita ingin melihat suatu masyarakat, itu harus melihat sejarahnya secara panjang, yang inkremental perubahannya tadi itu, yang itu dikenal dengan tradisi sejarah annal atau long durée. Sejarah hidup sehari-hari gitu panjang ya, interaksi sosial yang sangat panjang gitu ya, yang sangat detail juga gitu. Dan catatan sejarah itu ada dalam manuskrip kan. Betul. Jadi meskipun saya bukan belajar khusus tentang filologi, tetapi dalam kajian saya itu mendasarkan pada teks masa lalu. Teks apa misalnya? Misalnya teks-teks bahasa Arab ya, kaitannya dengan misalnya saya sedang meneliti tentang Islam wasatiyah, Islam moderat. Menarik. Adakah itu dalam manuskrip kuno masa lalu misalnya kan? Gimana temuannya? Sudah nemu? Saya menemukan itu misalnya dalam
dalam kitab-kitab bahasa Arab misalnya ya tidak panjang-panjang misalnya bahwa Islam wasatiyah itu sudah dibicarakan oleh para ulama-ulama kita, terutama ulama tafsir, itu sejak masa lalu. Oke. Ya, kira-kira kalau ditarik ke abad berapa Abbas, sejak zaman Ibnu Abbas, zaman sejak awal Islam. Nabi awal Islam, Nabi Muhammad, terus kemudian ada Sulaiman ibnu Muqatil, sampai kemudian generasi tafsir modern sekarang ini ada misalnya Wahbah Zuhaili, kemudian ada Yusuf Al-Qaradawi, kemudian juga ada tafsir Nusantara, misalnya Hamka, kemudian ada Quraisy Shihab itu ngomong tentang konsep moderasi beragama. Ya sekarang dipakai betul, tapi asalnya adalah Islam wasatiyah. Islam wasatiyah dalam konteks Islam. Jadi kajian saya itu juga mendasarkan pada manuskrip tafsir tentang Islam moderat atau Islam wasatiyah tadi. Ya, ngariksa itu kan misinya untuk merawat. Ngariksa itu kan artinya merawat merawat pengetahuan masa lalu. Jadi apa yang dilakukan seperti Mas Andar misalnya, meskipun studinya bukan fisik manuskripnya itu sendiri, betul. Tapi bisa selalu merujuk pada itu wajib. Kalau itu yang saya temukan di Prancis. Jadi Prancis kan punya madhab ilmu sosial yang bertumpu pada kajian sejarah, filologi atau manuskrip ada di dalamnya itu. Nah, karena itulah kemudian meskipun saya mengkaji bagaimana perkembangan Islam moderat dalam konteks sosial politik di Indonesia, tetapi ketika ingin mengkaji tentang Islam moderat, itu harus merujuk pada itu. Nah, sekarang mungkin Mas Andar bisa tidak melihat dengan terserah melihatnya dengan cara apa, melihat perkembangan studi manuskrip di Indonesia. Saya kok melihat itu luar biasa perkembangannya ya, terutama ketika Kang Oman ini. Wah. ini serius itu pengamatan saya. Kang Oman ini menjadi tokoh manuskrip Nusantara yang kemudian sekarang bikin Grimsi ya kalau tidak salah. Itu kajian tentang filologi manuskrip Nusantara dan terutama tentang kajian-kajian naskah yang belum terkuak itu semakin semarak. Mudah-mudahan. Nah itu yang menurut saya penting ya pada tahapan itu bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama terkait dengan kajian-kajian keislaman dan ilmu sosial. Karena kita tidak bisa membicarakan masa sekarang ini, melihat Islam Indonesia masa sekarang tanpa ini menengok masa lalu. lalu. Nah, masalahnya tantangan kita sekarang di generasi milenial, era digital, era media sosial, itu kan kebanyakan orang mengakses itu pengetahuan yang instan. Ya, betul. Nah, jadi pesan Mas Andar untuk mungkin teman-teman muda, sobat ngariksa itu apa? Pesan saya ya, di zaman digital ini kita tidak boleh melupakan tradisi pengetahuan yang incremental. Jadi bukan yang instan, tapi yang pelan-pelan, tulus zaman. Tadi itu kata Imam Syafi'i kan, syarat untuk mencari pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang jernih, itu kan harus belajar secara pelan-pelan, rajin, bukan instan. Maka dalam konteks ini kita tetap perlu berguru kepada gurunya, guru besarnya. Jadi kalau kita ingin berguru tentang manuskrip ya kita harus berguru dengan Kang Oman ini. Tentu dengan guru-guru filologi dari Prancis juga kan. Kita punya Ongri Sometloa dan ke atasnya juga kita bisa nyambung ke beberapa sarjana terkemuka, Denis Lombat gitu ya. Betul, Denis Lombat. Kajian Denis Lombat itu menarik sekali. Itu kan long durée, betul-betul tradisi sejarah Prancis yang bertumbuh pada manuskrip masa lalu. Sehingga bisa menguak, merekonstruksi Nusa Jawa, silang budaya itu ya. Jadi Jawa kita atau Nusantara kita itu tidak plus dalam konteks global pada masa lalu itu, lalu lintas global. Sehingga Indonesia ini bisa seperti sekarang ini karena tidak bisa dilepaskan dalam konteks yang menurut saya sangat kosmopolitan. Nenek moyang kita masa lalu itu sudah berhubungan dengan dunia luar. Dan Denis Lombat, manuskrip-manuskrip yang dia kaji itu berhasil menguak itu, bahwa modernitas ke masa kinian itu tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa masa lalu kita ternyata terkoneksi secara global ya, secara kosmopolitan dengan
peradaban-peradaban lain atau bangsa-bangsa atau agama-agama lain dari sebetulnya luar dengan Nusantara. mengkaji manuskrip Nusantara bisa membangun kepercayaan diri kita juga, bahwa betul. pengetahuan peradaban kita itu terhubungkan betul dengan pengetahuan peradaban lain ya. Betul. Nah, disinilah saya mengapresiasi teman-teman filologi, terutama Kang Oman ini. Terima kasih. Ini karena berhasil menguak ke harta karun ilmu pengetahuan kita yang mungkin sebelumnya itu kurang begitu menarik, ya kan? Apain sih belajar filologi, naskah, membosankan gitu saja. Tetapi kalau itu dikaitkan dalam konteks yang lebih luas, konteks sosial, politik, ekonomi, hubungan internasional, bahkan mungkin geopolitik, itu ada di dalam naskah-naskah kuno tadi. Artinya apa? Kita belajar manuskrip kuno, itu kita belajar ilmu sosial, belajar ilmu politik, belajar ilmu internasional, dan juga belajar ekonomi masa lalu yang sangat bermanfaat untuk menguak. Mantap sekali ini. Ini ke masa kini. Ngariksanya harus berjam-jam nih kalau begini sebetulnya. Tapi karena Sobat Ngariksa, saya mau dalam perjalanan dari Lyon ke Paris. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama ini. Padahal menarik sekali obrolan dengan Mas Andar yang bukan filolog, ternyata lebih dalam daripada filolog gitu kan. Nah, terakhir Mas Andar, tentang kehidupan belajar di Perancis ya secara umum atau pengalaman Mas Andar secara pribadi, sebetulnya mudah tidak sih untuk belajar di sini? Saya kira mudah tidaknya tergantung kita. Ya. Jadi belajar itu sebenarnya mudah kalau kita sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Bahasa. Nah, khusus di Prancis saya kira kita perlu menguasai bahasa Prancis. Saya dulu memang sudah meniatkan setelah lulus S1 di UIN Yogyakarta itu ingin sekolah di Prancis. Karena ada keinginan seperti itulah, maka kemudian saya belajar bahasa Prancis. Gitu. Jadi sejak awal sudah diniatkan. Jadi memang harus niat dari awal. Nawa itu kita. Nawa itunya. Dan terwujud ternyata kan. Dulu mungkin baru mimpi-mimpi saja ya. Nah, mimpi itu penting karena saya pernah mendapatkan nasihat bijak dari guru saya. Mimpilah yang baik. Karena kalau Anda mimpi baik, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk mencapai mimpi itu. Jadi Sobat Ngariksa, mari kita bermimpi. Nah, itu. Iya. Mungkin Mas Andar agak aneh melihat pakaian saya seperti ini. Ini Sunda banget ini. Sunda banget ya. Sunda jauh-jauh ke Perancis. Saya nggak tahu pandangan orang gimana. Ini apa? Ini orang dari kampung atau gimana? Kalau saya ini kan apa ini? Kalau ini kelihatan seperti wartawan, seperti orang Perancis gitu kan ya. Jadi padahal ini untuk melindungi kepala dingin. Ya, sama. Ini juga. Jadi sebetulnya ini simbol. Memang simbol di kita, simbol adat begitu ya. Tapi kita ingin simbol-simbol lokal ini juga kita apresiasi begitu. Saya kira itu. Karena lokalitas itu menurut saya itu sangat penting karena tidak ada lokal yang tidak terkait dengan global. Itu penting sekali. Ini kata kunci terakhirnya tadi. Tidak ada lokal yang tidak terkait dengan global. Nah, kalau gitu kita tutup dengan sama-sama mengucapkan slogan Ngariksa. Ayo Sobat Ngariksa, kita sama-sama mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih Mas Andar. Wah, mantap sekali.